kalian dapat apa saja sih, bakal apa saja sebelum masuk ke KPU Kabupaten Demak? KPU itu apa sih, kerjanya ngapain, siapa aja yang di dalamnya, seperti itu. Kita tuh sebenarnya masuknya di mana sih? Terus kita harus bagaimana dan nanti seperti apa untuk koordinasi ke atasnya. Kenapa memilih mendaftar CPNS di KPU? KPU adalah pilihan yang terbaik bagi saya saat itu. Kolektif, yang kedua nilai lebih lah yang dimiliki oleh KPU sehingga saya memutuskan untuk mendaftar sebagai CPNS di KPU. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun berada. Selamat datang di podcast Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan informasi seputar kepemiluan maupun kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Demak. Bersama saya Toat Salimin. Di episode kali ini bahasan kita masih melanjutkan episode sebelumnya nih. Masih bersama dengan calon pegawai negeri sipil dari KPU Kabupaten Demak. Kali ini ada Mas Wahyu dan Mbak Dinda. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Toat. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Persepsi KPU Kabupaten Demak. Pasti ini pengalaman pertama masuk di studio ini ya? Iya betul Mas Toat. Sangat Deg-degan apa enggak? Sangat deg-degan, Mas Toat. Ya. Mungkin nanti bisa di kesempatan lain kali masuk lagi di sini biar ada pengalaman lebih. Oke, Mas. Ya oke, mungkin teman pemilih penasaran nih. Bisa dong kalian perkenalan singkat siapa namanya, terus dari universitas mana sebelumnya, asal daerah mana, terus sekarang ditempatkan di bagian apa? Oke, Mas Toat, sebelumnya terima kasih udah diundang di podcast Persepsi KPU Kabupaten Demak. Oh ya, perkenalkan nama saya Wahyu Destani Caksono, lebih akrab dipanggil Wahyu. Sebelumnya saya kuliah di Universitas Negeri Semarang ya, UNES. Kemudian asal daerah saya kebetulan di Demak sendiri, jadi saya formatannya home base ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kerja. Lalu saat ini saya ditempatkan di divisi Farmas dan SDM. Mbak Dinda? Oh ya Mas Toat, terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast ini. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Istianing Tias. Saya asalnya dari kota Semarang, lulusan dari UIN Wali Songo Semarang. Saat ini saya ditempatkan di sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Tuh. Kalian ini lulusnya tahun berapa ya? Kalau saya lulus di 2020, Mas, angkatan COVID saya. Dinda? Saya lulusnya tahun 2021, selisih 1 tahun ya. Ya ini kan berarti sebelum masuk jadi CPNS di KPU ini kan kalian pasti sudah berkarir di mana gitu. Coba ceritakan. Oke, Mas, kalau berbicara terkait karir, setelah lulus 2020 emang sempat bekerja ya. Saat itu saya kerja di, bahasanya nyebutnya itu startup, kayak perusahaan teknologi gitu di Surabaya kebetulan. Di sana saya bekerja sebagai apa yang nyebutnya tim tech-nya lah, tim divisi IT-nya seperti itu di Surabaya itu. Jadi selama 4 tahun sampai terakhir kemarin ya, Juni itu sebelum masuk ke menjadi CPNS, CPNS alhamdulillah. Jadi selama 4 tahun kurang lebih berkarir di bidang itu. Oh, berarti baru lulus langsung masuk ke startup itu ya? Ya, kurang lebih sempat Juni lulus dan kerja di Surabaya itu mulai 2020 di bulan Oktober, menjelang akhir tahun lah. Kalau Dinda sebelum di KPU itu di mana? Kalau saya sendiri sebelumnya kan saya lulus tahun 2021. Terus awal 2022 itu direkrut sama LPKBHI. Jadi itu lembaga penyuluhan konsultasi dan bantuan hukum Islam yang langsung dikelola sama UIN Wali Songo. Itu emang sebenarnya sebagai bentuk pengabdian alumni.
Cuma emang kita bekerja sama dengan instansi lain. Waktu itu saya ditempatkan di Pengadilan Agama Ambarawa 2 tahun, kemudian dipindah ke Pengadilan Agama Semarang selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu juga disuruh pegang di LBH UMK, itu bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah. Nah, oke. Berarti kan kalian sebelumnya sudah ada pengalaman kerja sama yang setelah ini di KPU. Itu ada perbedaan nggak sih lingkungan kerjanya di sebelumnya dan sekarang di KPU itu gimana? Ceritakan Mas Ayu dulu. Oke, Mas Tar. Kalau berbicara mengenai perbedaan ya Mas, cukup kontras dalam artian kalau di startup itu biasanya kan satu itu swasta gitu, jauh dari hingar-bingar birokrasi ya, maksudnya dari dunia birokrat itu sangat berbeda kayak gitu. Kemudian cara kerjanya juga karena kan di dunia IT terutama itu kan perkembangannya cepat ya Mas, jadi harus ngikutin, harus kolaborasi dengan banyak orang yang ada serunya juga. Cuman kalau ngomongin perbedaan pasti berbeda terkait lingkungannya, budaya kerjanya, seperti itu juga berbeda sih. Untuk jam kerjanya gimana? Oh iya, untuk startup itu biasanya kita masuk itu jam 9 sampai jam 5. Tapi istilahnya itu secara jam kerja apa sih yang tertulis ya. Tapi ada kalanya memang di luar jam itu bisa lebih pagi, bisa lebih malam, tergantung dengan proyek yang di handle saat itu kayak gitu. Itu kalau misalkan kita sudah pulang di sana, itu masih ada kerjaan lagi nggak sih? Tergantung sih Mas, biasanya kalau emang lagi proyeknya lagi banyak gitu, biasanya bisa terjadi kayak gitu. Tapi juga nggak jarang juga tepat waktu juga sih. Itu tergantung biasanya gimana cara kita ngatur pekerjaan kita. Kalau emang kita bisa cepat, jadi ya bisa selesai lebih awal dan pulangnya tepat waktu. Kalau emang meskipun udah dikejar tapi pekerjaannya emang lagi banyak, emang mengharuskan overtime gitu ya, overtime mau nggak mau. Kalau Dinda gimana di tempat kerja sebelumnya? Daya kerjanya gimana? Kalau saya sendiri ya sebenarnya agak sinkron sih. Kan saya di bidang hukum juga sebelumnya, dan sekarang pun ditempatkan di bagian hukum juga. Kalau perbedaannya mungkin terkait dengan perkaranya. Kalau dulu kan saya lebih ke perkara perceraian, pengurusan berkas dokumen, perceraian dan lain sebagainya. Cuma kalau di KPU sendiri yang ada kemiripannya itu terkait dengan pembuatan MOU, surat perjanjian kerjasama. Karena di waktu di LBH UMK itu juga sama, kita menyelesaikan kasus, entah itu perdata atau pidana di UMK-nya. Kemudian kita ada yang membuatkan surat perjanjian kerjasama juga. Nah, di KPU kan juga hampir sama ya. Kita juga membuat surat perjanjian kerja juga, perjanjian kerja sama dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sedikit kemiripan, untuk perbedaannya di kasusnya aja sama perkaranya. Oke, lalu untuk terkait dengan jam kerjanya, Dinda di tempat sebelumnya seperti apa? Kalau untuk yang di Pengadilan Agama itu jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk di luar itu apakah akan ada pekerjaan lain apa enggak itu? Nah, yang saya bilang tadi ya Mas Tohat, itu kan saya juga dipercaya di LBH UMK, jadi di Dinas Koperasi Jawa Tengah itu jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 12. Jadi saya sistemnya gini, selama 1 tahun itu rollingan. Jadi ada jadwal saya di pengadilan, ada jadwal saya di Dinas Koperasi gitu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 3 kali atau sampai 2 kali. Jadi secara berganti di seling-seling. Gitu ya. Jadi terjadwal ya, ganti-gantian gitu. Iya, untuk hari kerjanya tetap 5 hari kerja, cuma bergantian saja. Sabtu Minggu tetap libur berarti ya? Iya, betul. Sekedar informasi ya untuk yang KPU ini kan, karena saat ini kan emang tidak ada tahapan, jadi emang jam kerjanya jam 8 sampai jam 4, dan untuk Sabtu Minggu emang libur. Tapi untuk nanti kalau kita sudah masuk tahapan itu kan jam kerjanya kan bisa
dari pagi sampai malam 2359 kalau ada tahapan tertentu ya itu tentu saja. Nah juga ada Sabtu Minggu itu pasti kalau ada kerjaan itu harus berangkat. Nah itu kalian tuh seperti apa? Siap sih Mas, karena bagaimanapun udah bagian dari tugas ya. Lalu juga sebelum masuk ke Satker kan waktu itu sempat kita melalui masa orientasi tugas ya di Provinsi Jawa Tengah, dikumpulin semua se-Indonesia. Saya juga dijelasin bahwa memang sistem kerjanya KPU ini berbeda ya dengan instansi-instansi lain, terutama ketika masa tahapan menjelang pemilu maupun pemilu kada kayak gitu. Di sana juga diceritakan bahwa kita ikutnya nanti udah hitungannya hari kalender ya, bukan hari kerja lagi. Kemudian juga gak jarang seperti Mas Tua tadi cerita di 2359 kayak gitu baru selesai. Dinda? Kalau dikatakan siap nggak siap harus siap ya Mas, karena ini kan bagian dari pekerjaan kita udah dipercaya untuk diberikan tugas, kita sudah dipilih berdasarkan rekrutmen banyak orang gitu kan ya, kita harus siap menjalannya, entah itu jam berapa, terus tugasnya apa aja ya, kita harus berusaha mungkin untuk tetap belajar, menerima, dan harus melaksanakan. Oke, seperti kalian yang sudah sampaikan kan sudah orientasi tugas di KPU provinsi ya. Itu kalian dapat apa saja sih, bakal apa saja sebelum masuk ke KPU Kabupaten Demak? Ya, di orientasi tugas itu banyak ya, karena kita di sana sekitar 3-4 hari, dari mulai orientasi perkenalan apa itu KPU, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kemudian mulai mengenal struktur organisasi, mulai dari tingkat di kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, sampai di Sekjen ya KPU RI misalkan. Sana juga banyak narasumber keren yang hadir, mulai dari di provinsi sendiri hadir, mulai dari ketua KPU provinsi, kemudian sekretarisnya yang bercerita lah bagaimana dinamikanya, apa yang terjadi dan apa harapannya bagi teman-teman JPNS yang baru gabung kayak gitu kan. Dan kita juga ketemu orang-orang hebat di Sekjen, mulai dari Bapak Ibu Kabiro, kemudian menceritakan masing-masing dari Biro SDM, apa Pusiklat dan seterusnya. Itu sangat memberi ilmu baru, sangat informatif dan semacam memantik motivasi kita juga sih, bahwa kita udah mulai tahu nih KPU itu apa sih, kerjanya ngapain, siapa aja yang ada di dalamnya, seperti itu Mas. Dinda? Ya kurang lebih hampir sama dengan Mas Wahyu, sedikit melengkapi bahwa kita kan 4 hari di sana. Awalnya itu pengecekan berkas dulu, jadi semua berkas dilengkapi untuk sebagai kayak kita masuk di Satker nanti itu tidak ada kelengkapan berkas yang kurang, diusahakan semua lengkap gitu. Terus untuk hari yang keduanya kita perkenalan di KPU provinsi dulu, jadi kita mengenal yang ada di provinsi itu bagiannya apa aja, yang menjabat sebagai kasubag atau apa gitu siapa saja, kita diperkenalkan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah itu seperti apa. Baru hari kedua dan hari ketiga dan hari keempat itu kita orientasinya se-Indonesia melalui Zoom. Kita diperkenalkan dari masing-masing biro, memperkenalkan diri, kemudian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing biro itu seperti apa. Nah, jadi ketika kita masuk di Satker itu nggak terlalu bingung. Kita tuh sebenarnya masuknya di mana sih? Terus kita harus bagaimana dan nanti seperti apa untuk koordinasi ke atasnya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah dikasih tahu, ya itu menurut saya. Oke, kalian kan ditempatkan di KPU Kabupaten Demak kan di beda bagian. Untuk Mas Wahyu di divisi Sosparmas dan SDM, terus Mbak Dinda di divisi teknis penyelenggaraan dan hukum. Nah, bisa dong ceritakan ke teman pemilih tugas-tugas dan kerja-kerja kalian itu apa saja sih? Oke, ya 3 bulan terakhir ini udah mulai banyak bergabung di tim Sosdiklik Parmas dan SDM ya, Mas Taat ya. Untuk pekerjaannya, kalau dari saya pribadi lebih banyaknya di Parmas. Sejauh ini banyak mengikuti sosialisasi pendidikan pemilih pemula di sekolah-sekolah. Kemarin juga sempat hadir ya bareng Bapak Ibu Komisioner untuk
sosialisasi di sekolah-sekolah, mengikuti agenda MPLS karena kebetulan pertengahan tahun kemarin kan ada adik-adik baru yang baru masuk ya, itu dianggap sebagai kesempatan untuk kita sosialisasi, mengenalkan mereka KPU itu apa, pemilu itu apa, dan seterusnya untuk membangun generasi masa depan ini biar pemilih-pemilih kita itu pemilih-pemilih yang cerdas ya gitu. Kemudian untuk tugas-tugasnya sendiri, karena kebetulan bertanggung jawab untuk sosial media, banyak membuat konten-konten semacam berita, flyer, kemudian konten-konten sosialisasi terkait KPU dan pemilu itu sendiri sih Mas Fuad, kalau dari Sosdiklik Parmas ya. Kalau sama di pekerjaan sebelumnya itu ada kaitannya apa enggak sih? Oh ya, karena kayak tadi saya cerita tentang pekerjaan di IT ya Mas ya. Sedikit banyak masih ada, terutama di bagian desain, karena beberapa pekerjaan sebelumnya itu memang membutuhkan skill untuk mendesain ya. Jadi ketika di sini kebetulan ditempatkan di Parmas yang memang membutuhkan skill untuk mendesain, sedikit banyak sudah punya sedikit bekal lah, meskipun tetap dibantu dengan senior-senior ya untuk membantu desainnya kurang seperti ini, dan sangat terbantu sekali dengan pengalaman sebelumnya sih Mas. Ya. Kalau Dinda gimana? Kalau di teknis sendiri ya Mas ya. Jadi kan kita nyebutnya singkatnya itu TPPH. Nah, kalau di TPPH sendiri itu tugasnya dia selain melakukan analisis, kemudian penyiapan koordinasi terkait dengan tadi surat perjanjian kerjasama yaitu MOU, terus penyiapan penyusunan rancangan keputusan itu juga ada di bagian TPPH. Kemudian kita juga melaksanakan kajian hukum. Kemudian kita mengikuti kajian hukum juga yang dilaksanakan oleh provinsi gitu. Terus untuk yang saya kan di bagian hukum sendiri ya Mas Fuad ya. Jadi kadang tuh saya membuat abstrak keputusan tuh. Terus dari hasil kajian yang udah kita laksanakan atau kita mengikuti kajian itu sendiri, biasanya saya membuat notulensi hasil dari kajian itu. Terus selain itu di TPPH juga mengelola JDIH. JDIH itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Nah, bagi teman-teman pemilih, silakan di follow Instagram JDIH KPU_Demak. Nanti bisa dilihat di sana kinerja dari sebagian TPPH itu apa aja sih terkait dengan pengelolaan JDIH. Di sana sudah lengkap. Silakan nanti di follow dan dilihat. Wah, ternyata banyak juga ya pekerjaan di masing-masing sebagian, walaupun kita memang tidak lagi di tahapan pemilu atau pemilihan ya. Untuk yang episode sebelumnya itu kan sama Mas Diki dan Mbak Nisa sudah menceritakan tentang kenapa mereka memilih KPU sebagai CPNS. Nah, untuk Mas Wahyu dan Mbak Dinda, kenapa memilih mendaftar CPNS di KPU? Bisa ceritakan? Mengapa memilih di KPU ya? Kalau mengulas balik ke belakang sih sebenarnya emang tujuan utama saya tuh jadi PNS Mas Fuad. Untuk di instansi mananya sebenarnya tidak langsung mengarah ke KPU ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah mengikuti CPNS tahun 2023 itu di Mahkamah Agung. Memang waktu itu belum rezekinya untuk ada di sana. Terus untuk pilihan yang kedua mungkin saya lebih selektif dalam memilih, terutama di instansi yang transparan. Menurut saya di KPU itu rekrutmennya transparan ya. Transparan, menggunakan nilai SKD dan SKB itu menjadi pertimbangan sangat penting bagi saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelumnya kan saya pernah menjadi KPPS. Nah, waktu jadi KPPS itu kayak saya mikir, di KPU itu sebenarnya menyenangkan gak sih gitu. Kayaknya ya semenyenangkan itu sepertinya gitu ya. Ya dari pertimbangan-pertimbangan itu memutuskan saya ya sudahlah, KPU adalah pilihan yang terbaik bagi saya saat itu. Kalau mau Mas Wahyu? Ya Mas Fuad, sebetulnya kurang lebih backgroundnya itu mirip ya sama yang Dinda ceritakan. Jadi gimana proses kita memilih lebih selektif, dan kebetulan formasi yang dibuka itu kan cukup banyak ya. Nah tapi di luar semua itu, kalau Dinda tadi bercerita KPI dan seterusnya itu cerita yang sangat menarik ya menurutku. Tapi kalau aku pribadi memang kebetulan belum pernah punya pengalaman seperti itu, tapi
cukup sering mengikuti berita-berita ataupun agenda-agenda politik yang berjalan ya, kayak kemarin terbaru itu kan ada pilkada, sebelumnya ada pemilu kayak gitu Mas. Dan menurut saya itu menyenangkan gitu untuk ditonton ya saat itu. Nah, tapi setelah tahu lebih dalam, sebenarnya KPU ini kan salah satu, saya bisa bilang, pilar demokrasi utama yang ada di Indonesia ya, karena bagaimanapun ceritanya siapa yang nanti memilih dan menjadi pemimpin di Indonesia dan di berbagai daerah itu awalnya kan dimulai dari pemilihan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri ya. Maka dari itu menurut saya akan sangat tadi mungkin menyenangkan, tapi sekaligus tantangan yang besar juga ya buat kita sebagai insan KPU untuk bagaimana nantinya menyelenggarakan bukan hanya partisipasinya banyak atau aktif presentasinya, tapi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu, yang lahir dari KPU, yang pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Dari situ saya berpikir karena tadi satu selektif, yang kedua nilai lebih lah yang dimiliki oleh KPU, sehingga saya memutuskan untuk mendaftar sebagai CPNS di KPU. Tadi Dinda kan sudah menceritakan sudah pernah menjadi KPPS. Berarti sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara ya. Nah, bisa ceritakan gimana pengalamannya? Kalau jadi KPPS sendiri tentu persiapan mental ya paling utama karena kita dituntut untuk mempersiapkan semua yang ada di TPS, terutama dari segi logistik itu harus siap dulu. Terus kita koordinasi dengan ketua dan seluruh anggota di KPPS gitu kan. Terus kita juga sering-sering rapat di sana Mas Suat, karena kalau tidak seperti itu kita akan ada miskomunikasi. Jadi nanti tidak lancar di TPS. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu banyak hal yang perlu disiapkan. Nah, salah satunya itu juga. Terus itu pengalaman paling menyenangkan sih, penuh tantangan sekali. Karena kan waktu itu pemilihan langsung serentak ya. Iya. Serentak 5 itu nggak sih? 5 suara-suara ya. Jadi persiapannya lebih digodok lagi. Bener-bener sangat tricky banget. Jadi kayak waktu itu kita sampai jam 3 malam kalau nggak salah. Sampai jam 3 malam itu baru selesai. Nah, kenapa sih kok mau gitu kan? Jadi itu ada kendala nggak sih? Kendala atau banyak ya, kayak sudah jam, waktu itu sudah malam sekali jam 9. Nah, kita itu masih menulis, kan banyak itu surat model pleno ya. Nah, yang perlu ditulis kan, baik di model pleno yang besar itu atau yang salinannya. Nah, kita bagi-bagi tugas karena sudah malam juga, jadi kita nggak bisa hanya terpaku hanya satu tugas yang kamu emban aja. Kita perlu membagi tugas yang lain. Jadi ketika tugas si KPPS pertama misal sudah selesai, KPPS kedua sudah selesai, kita saling membantu. Tidak hanya kamu berpatokan hanya tugasmu saja gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tantangan itu. Ya, seperti itu. Ya, itu tidak beda jauh dengan lingkungan kerja di KPU ya. Kita harus bekerja secara kolektif, kolegial. Artinya kalau misalkan bagian lain ada pekerjaan, itu kita juga wajib untuk membantu supaya kerja-kerja KPU itu bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, yang terakhir, harapan kalian atau keinginan kalian terkait dengan proses pendidikan pemilih atau demokrasi di Indonesia secara umum atau di Demak secara khususnya nih. Harapan kalian masing-masing di bagian kalian lah untuk proses demokrasi itu apa aja. Mungkin Mas Wahyu. Oke Mas. Ya, harapannya pasti sangat banyak, sangat besar ya, karena berhubungan langsung dengan masa depan Indonesia ya, masa depan siapa yang memimpin kita, siapa calon-calon yang mewakili kita di gedung DPR dan seterusnya. Tentu dengan saya ditempatkan di Sosdiklik Parmas dan SDM, terutama di Sosdiklik Parmas ya, menurut saya ini tanggung jawabnya sangat besar. Bagaimana kita nantinya harus memberikan pendidikan yang benar-benar baik, benar-benar berkualitas ya untuk para calon pemilih yang mungkin saat ini masih muda atau mungkin saat ini
sudah mulai ingin tahu lah tentang dunia pemilu, tentang masa depan demokrasi kita. Tentunya pengen punya harapan bahwa dengan hadirnya KPU, terutama di Kabupaten Demak, nantinya pemilih-pemilih kita bisa lebih cerdas dalam memilih siapa yang akan mereka pilih nanti di kotak suara yang mereka amanahkan suara mereka. Dan harapannya juga dengan nantinya kita memberikan pendidikan yang baik, mereka mulai cerdas, mereka bisa mulai memilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk bangsa dan negara. Seperti itu, Mas. Dinda, gimana? Harapannya ya Mas Arya. Kalau harapan saya sendiri terkait dengan tugas dan kewenangan saya, harapannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memberikan suara untuk pemilihan sebagai bentuk kita cinta terhadap negara, sebagai bentuk rasa bahwa kita tuh ingin negara ini lebih baik, maju ke depannya dengan para pemimpin yang benar-benar layak untuk dipilih. Terus saya sih ingin ya, harapannya masyarakat tuh lebih aware ya kepada calon yang akan memimpin negara gitu, atau memimpin suatu daerah. Mereka harus lebih paham bahwasanya kita tuh tidak hanya sekedar memilih, tapi kita perlu melihat dan kalau bisa kita tuh lebih mendalami sebenarnya siapa sih yang kita pilih, siapa sih yang akan menjadi pemimpin negara atau pemimpin wilayah nantinya. Itu kita juga perlu tahu, bukan hanya sekedar kita memilih kemudian kita mohon maaf ya kita banyak yang money politik gitu. Nah diharapkan itu tidak terjadi, meskipun mustahil untuk dihilangkan budaya seperti itu, tapi seberusaha mungkin kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal itu janganlah untuk dilakukan. Oke, wah luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini bersama dengan Wahyu dan Dinda. Terima kasih Mas Wahyu dan Dinda, semoga pengalaman dan semangat kalian dapat bermanfaat bagi teman pemilih dan menginspirasi dengan pemilih-pemilih muda tentunya. Baik, sepertinya cukup sekian episode kali ini. Tentunya masih banyak obrolan seru seputar pemilu dan demokrasi yang bakal kita kulik atau kumpas tuntas di episode-episode selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Demak. Dan follow juga ya media sosial KPU Kabupaten Demak. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan. Saya Toat. Saya Dinda. Saya Wahyu. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi.